Halo teman-teman semua, selamat datang di video profil Himagizi UNES 2022. Apa sih yang teman-teman tahu tentang Himagizi UNES? Himagizi UNES merupakan organisasi mahasiswa yang menghimpun mahasiswa prodi gizi UNES. Himagizi UNES sendiri didirikan pada tanggal 19 November 2018. Masih sangat muda bukan? Nah, pada tahun ini Himagizi UNES memiliki nama Kabinet Nawasena. Kata Nawasena sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang mempunyai makna masa depan yang cerah. Logo Kabinet Nawasena Himagizi UNES 2022 terdiri dari yang pertama, bunga matahari yang memiliki makna semangat, kebahagiaan, dan keseimbangan dalam hidup. 7 kelopak menyimbolkan 7 bidang dalam Himagizi UNES. Yang kedua ada bulan sabit, menandakan dimulainya fase baru yang menggambarkan pembaharuan Himagizi UNES. Dan yang ketiga ada kupu-kupu, merupakan makhluk yang senantiasa berproses hingga menjadi kupu-kupu dewasa yang indah, sehingga diharapkan Himagizi UNES akan senantiasa maju untuk menggapai cita-cita hingga akhirnya bisa memberikan kebermanfaatan. Kabinet Nawasena memiliki visi menjadikan Himagizi UNES sebagai organisasi untuk berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan solutif yang menjunjung tinggi nilai keagamaan serta kekeluargaan, berperan aktif dalam penyaluran aspirasi dan berkontribusi dalam masyarakat. Untuk mewujudkan visi tersebut, Kabinet Nawasena Himagizi UNES memiliki visi yang pertama, membangun lingkungan yang suportif dengan mengembangkan rasa tanggung jawab dan saling menghargai di dalam maupun di luar Hima. Yang kedua, mendorong fungsionaris untuk dapat mengenali dan mengkaji keadaan agar dapat memecahkan masalah dengan inovatif dan solutif pada setiap permasalahan. Yang ketiga, serta memaksimalkan fungsi aspirasi untuk mewadahi, menampung, menyalurkan, dan melaksanakan aspirasi dari seluruh mahasiswa gizi UNES. Nah, siapa sih orang-orang di balik Himagizi UNES 2022? Yuk kita kenal lebih lanjut sama Ketua dan Wakil Ketua Himagizi UNES Kabinet Nawasena. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Saka Zaira Sofa selaku Ketua Himagizi Universitas Negeri Semarang tahun 2022. Sebagai ketua, saya memiliki tugas untuk bertanggung jawab, memimpin, mengawasi, dan mengkoordinasi seluruh kegiatan serta fungsionaris Himagizi. Saya juga bertanggung jawab dan komunikasi dengan pihak luar. Di akhir periode kepengurusan nanti, saya memiliki tugas untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil kerja Himagizi secara organisatoris kepada seluruh keluarga besar Fakultas Ilmu Keolahragaan. Salam kenal teman-teman. Saya Anida Salsabila menjabat sebagai Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Prodi Gizi tahun 2022 dengan tugas sebagai berikut. 1. Bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mendampingi ketua dalam melaksanakan dan menangani kegiatan Himagizi. 3. Berwenang menggantikan tugas dan menentukan kebijakan yang menyangkut Himagizi apabila ketua berhalangan dengan tetap berkoordinasi dengan ketua. 4. Bertanggung jawab kepada ketua. 5. Membantu ketua himpunan dalam mengambil keputusan. 6. Mengurus internal dari Himagizi. 7. Bersama ketua Hima mempersiapkan nama-nama untuk delegasi program kerja. Selanjutnya saya akan mengenalkan bidang-bidang yang ada di Himagizi UNES tahun 2022. 1. Badan Pengurus Harian atau BPH terdiri dari sekretaris, bendahara, dan infokom. 2. Badan Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa atau PSDM yang dibagi menjadi 2 divisi yaitu Divisi Kaderisasi dan Divisi Bakat Minat. 3. Bidang Pengabdian pada Masyarakat atau PPM yang dibagi menjadi 2 divisi, yaitu Divisi Sosial Masyarakat dan Divisi Kerohanian. 4. Bidang Keilmuan dan Keprofesian. 5. Bidang Advokasi. Halo, perkenalkan nama saya Diah Ayulandari, Kepala Bidang Sekretaris Umum Himagizi UNES periode 2022. Saya dalam menjalankan tugas bekerja sama dengan 3 staf, yaitu Kartika Ade Nurlina, Yulia Nurul Hoiriyah, dan Aulia Fitri. Sekretaris memiliki peran utama dalam pengelolaan administratif yang menunjang kegiatan organisasi. Apa saja tugas sekretaris? Pertama, menyusun proposal dan laporan pertanggungjawaban setiap program kerjanya. Kedua, mengelola surat menyurat dari dan yang ditujukan untuk Himagizi UNES.
Ketiga, mencatat notula atau hasil dari jalannya rapat dan acara kegiatan. Keempat, menjalankan tugas administratif lainnya seperti merekapitulasi kehadiran peserta dan panitia, serta inventaris Hima Gizi UNES. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Friska Anita Putri. Di sini saya bertugas sebagai Kepala Bidang Bendahara Umum Hima Gizi UNES tahun 2022. Dalam menjalankan tugas sebagai bendahara, saya bekerja sama dengan beberapa rekan saya, yakni Nadira Savana, Lulu Nadira, dan juga Salwa Malika. Pasti kalian sudah tidak asing lagi kan dengan peran utama bendahara dalam suatu organisasi? Yap, bener banget, gak jauh-jauh dari urusan uang. Peran utama bendahara umum Hima Gizi UNES adalah mengelola segala bentuk transaksi, baik itu transaksi masuk ataupun transaksi keluar, yang dilakukan Hima Gizi UNES dan mencatatnya dalam bentuk catatan fisik. Selain peran umum, bendahara Hima Gizi UNES juga memiliki beberapa prokja dalam menjalankan tugasnya selama satu periode. Prokja tersebut diantaranya, pertama, mengelola uang kas Hima. Pengelolaan kas Hima ini meliputi menerima uang yang masuk dari fungsionaris Hima Gizi UNES serta melakukan pencatatan fisik. Kedua, melakukan pembukuan. Pembukuan ini bertujuan sebagai arsip tanda bukti pemasukan dan juga pengeluaran Hima Gizi UNES selama satu periode, di mana pembukuan ini dilakukan 1 bulan sekali. Dan terakhir, melakukan dana usaha yang bertujuan untuk menambah perolehan dana kas Hima Gizi UNES. Halo, perkenalkan saya Linda Fitriani sebagai Ketua Bidang Infokom Hima Gizi UNES 2022. Dalam melaksanakan tugas, saya bekerja sama dengan 5 orang staf, yaitu Forwin Vilika Luna, Rena Masaulima, Reza Septiana Putri, Dewani Sailani Putri, dan Fatmawati Zuili Sandini. Bidang Infokom atau Informasi dan Komunikasi memiliki peran dalam penyebarluasan informasi di media sosial Hima Gizi UNES. Adapun program kerja dari bidang Infokom adalah mengaktifkan media sosial Hima seperti membuat dan menyampaikan desain digital struktur organisasi, perayaan hari besar, ucapan ulang tahun fungsionaris dan mahasiswa aktif Prodi Gizi UNES, berbagai pamflet informatif dan note request melalui Instagram serta podcast dan video profil Hima Gizi melalui YouTube. Selain itu, bidang Infokom bertanggung jawab dalam pembuatan PDH dan PDL serta ID card fungsionaris Hima Gizi UNES. Halo semuanya, perkenalkan saya Rahma dari bidang PSDM Hima Gizi UNES 2022. Bidang PSDM atau pengembangan sumber daya mahasiswa merupakan suatu bidang yang tugasnya mengatur, mengurus dan melakukan kaderisasi serta pengembangan mahasiswa untuk mendukung pengembangan kompetensi dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Bidang PSDM diketuai oleh saya, Rahma Akmila Laila, yang kemudian terbagi lagi menjadi 2 divisi, yaitu divisi kaderisasi dan bakat minat. Yang pertama adalah divisi kaderisasi, yang bertugas untuk menyiapkan kader-kader di setiap kegiatan serta mengurus penyolidan antara fungsionaris. Divisi ini diketuai oleh Farah Fiknatulaili dan dibantu oleh 3 orang staf, yaitu Yoga Fahri Nugraha, Ade Oktava Afifah, dan Tafiatara Ayuning Pranoto. Beberapa program kerja divisi kaderisasi antara lain upgrading, online course, siklus gizi, serta seminar nasional gizi olahraga dan call for paper. Yang kedua adalah divisi bakat minat, yang bertugas untuk membantu meningkatkan kemampuan mahasiswa melalui event yang mendukung bakat dan minat mahasiswa. Divisi ini diketuai oleh Luki Reskita Larasati dan dibantu oleh stafnya yaitu Naila Safa Hairunisa. Beberapa program kerja divisi bakat dan minat antara lain Virtual Career Expo, Public Health Expo, dan Public Health Cup. Hai, perkenalkan saya Rifa Hayajayda Yudiana selaku Kepala Bidang Pengabdian pada Masyarakat Hima Gizi UNES tahun 2022. Seperti pada namanya, bidang pengabdian pada masyarakat berperan secara langsung kepada masyarakat dengan melakukan suatu interaksi, gerakan, dan juga pengabdian pada masyarakat.
Bidang PPM ini terbagi menjadi 2 divisi, yaitu Divisi Sosial Masyarakat yang diketuai oleh Putri Afifah selaku Kepala Divisi dan juga dibantu oleh 2 orang staf divisi, yaitu Shirley Oktania dan Tirta Anugrah. Selanjutnya, divisi yang kedua adalah Divisi Kerohanian. Divisi Kerohanian diketuai oleh Hasna Alia Rizkina selaku Kepala Divisi dan juga dibantu dengan 1 orang staf divisi, yaitu Aprilita Ikda. Bidang PPM ini memiliki 4 program kerja yang dinaungi oleh Divisi Sosial Masyarakat dan juga Divisi Kerohanian, yaitu NutriHealth, Edukasi Gizi, Madrasah Ilmiah Gizi atau MIL, dan juga Gerakan Ramadan Ceria atau GRC. Halo semuanya, perkenalkan saya Vidya Tanafasa Safira dari Gizi 2020. Saya diamanahi menjadi Kepala Bidang Keilmuan dan Keprofesian atau bisa disebut Bidang K2 pada periode ini. Bidang K2 merupakan suatu bidang yang berperan dalam memberikan informasi-informasi terkait kesehatan, terutama di bidang gizi, sehingga dapat menambah pengetahuan mahasiswa gizi, mahasiswa non-gizi, serta masyarakat umum. Di sini, saya dibantu oleh 3 staf saya, yaitu Siva Salsabila dari Gizi 2020, Nabila Safira dari Gizi 2021, Aisyah Bella Grace dari Gizi 2021. Adapun program kerja dari bidang K2 yaitu Sadari atau Semua Sadar Gizi, BIMTEK Dunia Profesi, NNC atau National Nutrition Contents. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Cut Lydia Dusirayati BR Manalu selaku Kepala Bidang Advokasi Hima Gizi UNES. Di sini saya dibantu oleh 2 orang staf, yaitu Retno Kusumadewi dan Alia Syawitri. Advokasi merupakan sebuah wadah yang menghubungkan antara mahasiswa dengan pemangku kebijakan. Advokasi Hima menampung aspirasi mahasiswa dan menyampaikannya kepada pimpinan di lingkup prodi gizi ataupun jurusan kesehatan masyarakat. Advokasi Hima Gizi UNES memiliki 6 program kerja, yaitu yang pertama, jarak atau jaringan aspirasi dan advokasi, yang kedua, verifikasi data mahasiswa baru, yang ketiga, bincang prodi, yang keempat, info beasiswa, yang kelima, nutritional thesis preparation atau NTP, dan yang terakhir, ada sosialisasi STR. Teka-teki absurd banget loh. Hewan apa yang gak pernah salah? Kucing gaurong. Sama sih, kucing garong tapi yang betina tuh. Boleh Kak? Sama jawabannya. Sama Kak. Oke, kita keep ya Kak ya. Bener nggak ya? Aduh, aku kepo banget. Kucing garong ternyata teman sekalian. Kita bakalan gambar 1 gambar aja dan ini harusnya bisa langsung dijawab ya. Pemandangan. Oke. Gambar anak SD. Gambar anak SD. Oke. Gambar legend. Gambar anak SD sama pemandangan. Jadi jawabannya adalah pemandangan. Oke. Udah ternyata udah ada 1 orang yang finish, bisa ngeklik atau masukkan angka 1 di kolom chat Zoom. Oke, nih sekarang kita memperebutkan 8 orang terakhir yang bisa menang akan menjadi juara. Ayo lo jangan lupa loncat. Ini kita ronde terakhir. Semangat lompat-lompat, ada yang kedorong, ada yang ketabrak. Kasaka tereliminasi. Oh, yang menang Kak Fauzi.
Nah, itulah profil Hima Gizi UNES 2022 Kabinet Namasena.